namanya JavaScript. Nah, buat teman-teman yang belum mengikuti kelas sebelumnya, silahkan teman-teman cek saja di YouTube channelnya Sobat Ngoding Pemula, di mana di sana sudah kita upload video-video tentang pembelajaran yang teman-teman bisa gunakan untuk kegiatan belajar atau mengikuti materi-materi yang tertinggal. Oke, di kotak pesanan sudah saya kirimkan. Nah, dan untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung, dan yang sudah lama bergabung, selamat kembali bergabung. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai materi, kita selalu mengadakan yang namanya review untuk pertemuan-pertemuan kita di pertemuan sebelumnya. Nah, materi kita di JavaScript itu kemarin itu sudah sampai di DOM 1 ya teman-teman. Artinya sana kita baru perkenalan yang namanya DOM, apa sih itu DOM gitu kan. Untuk di malam ini kita akan belajar melanjutkan pertemuan kita yang terdahulu itu menjadi lebih ke spesifik lagi, di mana malam ini kita akan belajar tentang event. Ya, kalau sebenarnya kalau event itu kayak tulisannya EVEN ya. Kalau event itu kayak event gitu. Tapi entahlah ya, yang jelas event itu tulisannya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi yang akan kita pelajari malam ini adalah yang seperti itu ya, event. Oke, dan seperti biasa kita review dulu di materi yang lalu kita belajar CSS, di mana belajar CSS itu kita sudah mengenal yang namanya pseudo class ya. Nah, materinya kita bisa akses di sini di latihan ke-17. Nah, ini dia, pseudo element. Nah, di mana kita kemarin membahas tentang Oh, nggak share screen. Oh iya, aku lupa. Aduh, sempurna Pak, sempurna. Oke, nah di sini kalau kemarin kita belajar yang namanya pseudo elemen, di mana pseudo elemen itu kita sudah menggunakannya ya seperti ini. Jadi dengan menggunakan pseudo elemen kita bisa memilih elemen yang lebih spesifik lagi untuk diberikan style atau penggayaan. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada huruf S sendiri besar, kemudian ada berwarna biru. Sedangkan teman-temannya warnanya itu kayak semacam oranye atau gold seperti itu. Nah, di sini juga ada yang namanya paragraf, 3 baris. Di baris pertama ukurannya lebih besar daripada baris kedua dan baris ketiga. Begitu juga di sini ada list, di mana list ini masing-masing ada huruf depannya itu kapital, kemudian dengan warna putih, dan sisanya adalah warna hitam. Nah, kemudian di masing-masing list ini, di mana yang elemennya itu ganjil atau urutannya ganjil atau nomornya ganjil, itu kita kasih warna yang biru langit, dan kalau yang genap itu kita kasih warna yang warnanya yang seperti ini ya. Nah, jadi yang sudah kita pelajari sampai sini teman-teman di pertemuan sebelumnya. Nah, sedangkan pertemuan kita yang lalu itu tentang JavaScript itu ada di pertemuan berarti kalau kita mundur 15, 14, 13. Coba kita buka dulu pertemuan ke-13 apakah ada filenya. Kita cek dan ini ada ya. Nah, latihan 13 kita belajar tentang dokumen object model, tapi karena ini belum kita isi apa-apa ya. Hanya sebatas perkenalan. Jadi kita belum memiliki materi yang atau contoh-contoh yang ini ya. Nah, jadi di sini kemarin itu kita baru menuliskan hanya bagaimana cara memasukkan scriptnya dalam body. Nah, mungkin malam ini kita akan copy paste file yang ini, kemudian kita jadikan untuk bahan pembelajaran kita malam ini, teman-teman. Baik, untuk reviewnya saya akhiri sampai di sini. Kemudian seperti biasa teman-teman, kita akan selalu menyempatkan waktu untuk mengharap sesuatu yang kita harapkan dalam pembelajaran ini. Tentunya kita harus mengharapkan kelancaran dalam menerima materi, tentunya, dan juga mengharapkan kelancaran dalam mengulas kembali secara mandiri ataupun secara didampingi gitu. Baik teman-teman, mari kita luangkan waktunya sejenak untuk berdoa berdasarkan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Amin. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah ikut berdoa. Setelah berdoa seperti biasa teman-teman ya, kita harus masuk ke materi kita. Baik, malam ini saya agak ini ya, penampilannya apa namanya, kesibukannya agak nambah nih, karena di samping saya lagi install ulang laptop. Oke, tapi biarkan saja lah ya, install ulang itu saya kacangin dulu, saya cuekin dulu. Oke, di malam ini kita akan belajar tentang JavaScript DOM, kemudian langsung kepada eventnya. Nah, teman-teman, berbicara tentang event ini ya, nanti kita akan banyak sekali menggunakan event dalam JavaScript dalam sebuah website kita nanti. Nah, event ini dikelola oleh JavaScript. Kemudian event ini sebetulnya bisa digunakan untuk berbagai hal teman-teman. Contohnya dalam Google Meet ini ya. Nah, jadi di sini ketika kita arahkan mouse-nya ke sini, kemudian kita klik salah satu ikonnya, itu bisa nge-mute, kemudian bisa nge-pin, atau bisa nendang si peserta yang ada di sini. Nah, itu bisa dilakukan dengan namanya JavaScript juga bisa ya. Nah, kemudian di sini ada namanya JavaScript event. Nah, ketika JavaScript event ini digunakan, maka ya itu harus ada beberapa cara untuk menggunakan JavaScript event ini. Nah, yang nanti akan kita bahas lebih detail dengan tampilan slide kita. Baik, untuk malam ini materi kita adalah JavaScript DOM, atau kita akan lebih spesifik lagi membahas tentang event. Oke. Suara dan video aman ya, teman-teman ya? Suara kresek-kresek, Mas. Oh, kresek-kresek toh. Gimana? Aman nggak? Masih? Baru ya sih, baru gak kresek-kresek. Baru bagus ya. Nah, kalau tak Masih kresek-kresek, Mas. Oh, masih. Iya. Oh, jadi kalau saya taruh tangan saya di sini dia kresek-kresek ya. Mungkin, Mas. Oke, manja kali ini laptopnya ya. Oke, terima kasih teman-teman atas masukannya ya. Karena Yes. kalau kurang nyaman kan belajarnya nggak enak juga. Atau saya mungkin pakai headset dulu sebentar teman-teman ya. Saya pasang headset dulu. Ya, Mas. Karena saya bekerja dengan laptop tua ini. Oke, cek apakah aman? Baru aman sih, Mas. Masih ada kresek-kresek nggak? Udah ada. Lumayan ya. Masih. Oke. Masih ada kereseknya berarti ya, tapi nggak terlalu besar ya? Iya, nggak terlalu besar sih, Mas. Oke. Oke, berarti laptopnya ini ada bermasalah. Oke, berarti besok harus beli mouse dulu. Oke teman-teman, kita lanjut aja dulu materinya, bahwa materi malam ini kita akan belajar tentang eventnya JavaScript. Masih bersama saya Hasan. Untuk quote malam ini, keep calm and cool. Oke, dan teman-teman yang pembelajar ini, dimana teman-teman ngerasa kok materi nggak seperti semudah minum air atau semudah makan sesuatu ya, jadi teman-teman keep calm aja ya, santai aja, dan tetap jaga penampilan biar keren, karena materi yang kita pelajari juga sebetulnya banyak sekali. Tapi harapan saya ya, di setiap doa yang kita selalu sematkan di awal pembelajaran, itu mudah-mudahan membawa kita ke arah yang lebih baik ya. Nah, kenapa saya inginkan teman-teman tetap kalem atau santai ya? Karena dengan santai kita nggak terlalu terburu-buru untuk memahami materi ya. Sama dengan halnya ketika teman-teman ingin mengejar jodohnya atau cintanya ya, jangan terlalu berburu-buru ya. Karena sesuatu yang terburu-buru itu selalu menghasilkan hal yang kurang baik. Baik. Ya, Mas Umam ketawa-ketawa aja, rupanya dia kesindir atau gimana? Lucu, Mas. Oh, lucu ya. Iya. Iya, karena kan begitu ya, di setiap apapun kegiatannya, kalau memang terburu-buru itu kurang baik, seperti itu Iya ya. sih, Mas. Contohnya kayak pengen pengen punya apa namanya, pengen punya turunan dari belum nikah ya kan, buru-buru gitu kan, nah, itu juga Nah, kurang itu. baik. Iya. Ya, buat teman-teman yang belum mengerti tentang bahasa pemrograman yang sudah kita pelajari dari awal, dari mulai HTML, CSS, JavaScript malam ini, dan besok di malam Sabtu kita belajar PHP, kemudian di malam Senin kita belajar SQL. Nah, jangan khawatir teman-teman, tetap keep calm and cool aja ya.
karena materi yang saya sampaikan dan yang kita terima juga tidak sedikit dan saya benar-benar hargai itu ya. Oke, welcome back buat semuanya yang belum datang ya. Kemudian kita lanjut di JavaScript itu ada yang namanya event. Event itu apa sih? Event itu adalah sebuah kejadian atau tingkah laku yang dikomunikasikan oleh user melalui HTML elemen dan browser. Nah, jadi ini pengertian singkat tentang event. Jadi event itu adalah sebuah kejadian atau tingkah laku yang dikomunikasikan oleh user melalui HTML elemen dan browser. Nah, contohnya seperti saya nih ngeklik yang ini ya. Nah, kemudian kita klik yang pen. Nah, kemudian kita tuliskan. Nah, ini juga salah satu behavior atau tingkah laku daripada elemen XML ya. Kalau di Word, di di Office itu namanya XML. Nah, ini kita gunakan. Kemudian ini ditambahi dengan script-script yang ada di JavaScript seperti itu. Jadi teman-teman, event ya, pengertiannya mudah-mudahan teman-teman bisa pahami ya, meskipun bahasanya sedikit sedikit tingkat tinggi ya. Tingkat tinggi gitu. Oke, dilanjut ya. Nah, jadi di sini saya sertakan ada common event JavaScript ya, atau JavaScript event yang sangat-sangat umum digunakan. Yang pertama, untuk pembelajar biasanya kita selalu menggunakan alert. Kemudian yang kedua itu menggunakan yang namanya click. Nah, jadi di sini ada dua pemahaman atau dua definisi yang saya sertakan. Jadi apa sih alert itu? Alert itu adalah sebuah kejadian yang menampilkan sebuah pop-up dari browser. Nah, nanti ini harus ada interaksi ya, seperti pengertian yang tadi. Jadi tingkah laku ini dikomunikasikan oleh user melalui HTML ya. Jadi ketika ada pop-up tiba-tiba muncul, itu harus ada dulu perilaku dari usernya. Apa perilakunya? Bisa nge-reload halaman, bisa ngeklik tombol, atau bisa ngegeserin tombol, atau mungkin bisa juga misalnya kayak mengecilkan atau meninggalkan area-area tertentu pada sebuah browser ya. Jadi harus ada komunikasi atau jembatan atau anekdot ya, yang menyambungkan antara browser dengan user dan dengan kode-kode yang akan kita susun nanti. Nah, kemudian kalau yang kedua, ini klik ya. Jadi klik ini sebuah kejadian yang akan dilakukan ketika menerima perintah. Perintahnya apa? Perintahnya klik. Nah, jadi ketika di dalam browser, contohnya seperti ini ya. Nah, ini saya ambil yang namanya penanda nih, kayak arrow, pen, highlighter, kemudian ink color, eraser ya. Kemudian di sini tuh ketika saya pilih salah satu seperti ini, nah maka dia harus memiliki efek. Nah, efeknya itu berarti saya bisa menggambar atau mewarnai atau menandai salah satu elemen yang nanti akan saya gunakan untuk penjelasan. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini juga salah satu tingkah laku daripada eksekusi sebuah baris kode seperti itu ya. Nah, ini misalnya adalah contohnya yaitu klik. Nah, jadi dengan menggunakan metode klik ini nanti akan menghasilkan sebuah kejadian yang akan dilakukan ketika menerima perintah. Nah, perintahnya klik itu. Apa kejadiannya? Nah, kejadiannya tergantung sama si developernya. Kira-kira nyusun apa dia ketika tombolnya diklik. Misalnya ketika tombolnya diklik, tampilkan alert seperti ini ya, atau pop-up seperti itu. Atau mungkin ketika diklik rubah warnanya, atau ketika diklik nambah elemen, atau ketika diklik tutup browsernya. Nah, itu salah satu fungsi atau salah satu gambaran bahwa itu dilakukan oleh event dengan JavaScript gitu, dari JavaScript maksudnya. Oke, dilanjut. Di sini untuk event list teman-teman, karena terlalu banyak event list itu, maka teman-teman bisa cek ya di ini ya, di developermozilla.org /na/docs/web/events #event listing. Nah, di sana banyak sekali ya membahas tentang event-event yang digunakan dalam JavaScript. Nah, diantaranya ada yang akan kita berikan sebagai contoh di malam ini. Kemudian, kenapa harus menggunakan event JavaScript? Yang pertama ya, alasannya adalah web menjadi lebih interaktif. Nah, contohnya seperti ini nih, yang tadi teman-teman lihat ya. Kemudian yang kedua, menambah pengalaman baru dalam menggunakan website ketika kita menggunakan yang namanya
JavaScript. Nah, contoh nih ya. Nah, ini nih. Nah, ini adalah contoh perilaku dari sebuah elemen tuh. Jadi ketika kursornya diarahkan ke tulisan, dia bisa berubah menjadi merah. Ketika ditinggalkan, dia tetap hitam. Ya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang di bawahnya, ketika dia diklik, maka memunculkan beberapa pilihan. Kemudian kalau dipilih salah satu, maka ditampilkan di websitenya. Nah, ini salah satu contoh daripada penggunaan event di JavaScript. Jadi malam ini teman-teman kita akan mempelajari atau saya akan memberikan contoh ya, beberapa saja. Nah, artinya beberapa saja itu tidak semua saya contohkan. Mungkin hanya satu, mungkin hanya dua. Tapi karena saya sudah berbicara beberapa, ya minimalnya harus tiga berarti saya kasih contoh. Seperti itu ya. Jadi kenapa harus menggunakan event di JavaScript? Ini alasannya yang dua ini. Yang pertama, web menjadi lebih interaktif. Kemudian yang kedua, menambah pengalaman baru dalam menggunakan website. Nah, buat teman-teman yang mau ngebangun atau mau ngedevelop websitenya, silahkan pelajari JavaScript-nya ya. Dengan modal dari pertemuan ini, teman-teman silahkan explore sendiri di halaman yang tadi ya, di sini. Nah, di http://developer.mozilla.org karena di sana dibahas semuanya. Nah, hanya saja yang menjadi hal yang harus saya katakan hanya saja di sini dibahas dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, buat teman-teman yang belum paham bahasa Inggris, ini akan kewalahan ya. Tapi jangan khawatir, ada Google Translate. Nah, Google Translate bisa menerjemahkan satu isi website. Oke, silahkan digunakan. Nah, sayangnya lagi ketika Google Translate digunakan, itu Google Translate tidak mengenal yang namanya grammar. Jadi ketika ada kalimat-kalimat yang lebih aneh, nanti teman-teman jangan khawatir, jangan bingung gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara menggunakan event. Nah, cara menggunakan event di JavaScript yang di sini malam ini akan kita bahas ada dua cara. Yang pertama sebagai event handler, yang kedua sebagai add event listener. Nanti kedua-duanya apakah memiliki perbedaan atau tidak, nanti teman-teman simpulkan sendiri ya. Namun malam ini kita akan coba seperti apa menggunakan event handler, kemudian seperti apa menggunakan event listener ya. Nah, nanti setelah percobaan yang akan kita lakukan atau contoh-contoh yang akan kita berikan, silakan teman-teman ambil kesimpulan dan ulas lebih dalam ya. Kembali lagi kepada tujuan teman-teman, silahkan ambil yang lebih mudah dipahami dalam melakukan pemrograman dengan apapun itu ya, baik JavaScript, baik CSS atau PHP atau juga SQL ya. Silahkan ambil yang lebih mudah caranya, jangan mempersulit diri dengan hal-hal yang memang bisa membuat kita lebih mendapat tekanan lebih tinggi ya, atau nanti bisa stres gitu. Karena ketika kita belajar bahasa pemrograman, jangan salah ya, bahasa pemrograman itu karena saking menariknya sehingga kita ingin mempelajarinya, kemudian ketika kita pelajari ternyata tidak seindah ekspektasi. Nah, maka nanti akan terjadi tekanan-tekanan yang memungkinkan teman-teman bakal minder atau bakal stuck saat ngoding seperti itu. Dan hal-hal yang saya pernah alami, yaitu saya pernah satu malam karena terlalu pusing mikirin algoritma ya kan, kemudian tiba-tiba saya jatuh, bukan sakit juga sih, saya tiba-tiba kena mimisan gitu ya. Sebentar teman-teman ya. Oke, wait. Oke. Oke, welcome back buat semuanya ya. Oke, nah setelah ini kita langsung coba ngoding aja ya. Kita praktekkan seperti apa sih itu event handler sama event listener ya. Di di contoh-contoh yang akan kita pakai. Nah, sekarang teman-teman silahkan copy paste dulu kode yang ada di latihan ke-13 atau buka kembali di folder latihan ke-13-nya ya. Kemudian copy buat folder baru namanya latihan ke-18. Oke, seperti yang akan saya lakukan di sini kita punya data kita di sini ya, di folder exam yang tempo hari sudah saya sarankan. Di sini ada project namanya SNP.
Kemudian di sini sudah ada ya latihan 17, berarti untuk malam ini kita latihan 18. Nah, sekarang kita copy aja di pertemuan ke-13-nya. Klik kanan, copy, kemudian klik kanan paste ya, atau paste. Oke, klik kanan lagi, saya paste dulu. Kemudian ganti namanya ya, latihan 18. Nah, oke, jadi kita punya folder namanya latihan 18 sekarang, yang isinya adalah file di pertemuan ke-13. Nah, sekarang teman-teman buka yang namanya text editornya. Boleh itu menggunakan Sublime, boleh juga menggunakan VS Code atau Visual Studio Code, atau menggunakan Notepad++, atau menggunakan yang lain seperti Vim, atau menggunakan Notepad bawaan Windows juga boleh ya. Atau teman-teman yang menggunakan handphone untuk latihannya, silahkan buka yang namanya Acode atau kode editor yang lainnya ya. Oke teman-teman, sesuai materi bahwa malam ini kita akan belajar tentang yang namanya JavaScript event ya. Nah, di sini seperti biasa sebentar. Kita akan punya filenya ya. Oke, ini kita tutup dulu. Kita buka dulu folder di latihan 18-nya. Oke, wait. Oke, welcome back ya buat teman-teman. Di folder di latihan 18-nya ada file namanya latihan 13. Kita ubah saja namanya latihan 18. Kemudian di latihan DOM ini yang satunya kita ganti jadi event seperti itu. Sekarang kita simpan ya. Nah, sekarang coba kita manipulasi sebuah elemen dengan menggunakan yaitu event handler. Contoh, kita buat saja di sini misalnya sebuah tombol ya, seperti itu. Tombol yaitu dengan button, kita kasih di sini klik me gitu ya. Nah, sekarang kita save. Kemudian setelah di save, coba kita run di browser kita dengan mengetikkan folder kita ya, project localhost, oke. Latihan 16 berapa? 18 ya. 18. Oke, di latihan 18 ini kita punya file namanya latihan 18. Nah, hasilnya sudah ada satu buah tombol dengan tulisan klik me. Nah, kalau tombol ini kita klik, ini tidak akan terjadi apa-apa ya. Karena kita belum set tombolnya itu harus memiliki event apa ya. Nah, sekarang coba kita set tombolnya harus memiliki sebuah yang namanya event atau perilaku. Apa yang akan kita isikan di sini? Nah, kita akan gunakan dulu yang namanya metode event handler, di mana event handler ini yaitu dituliskan atau digunakan dengan dua cara. Yang pertama, dia digunakan di inner HTML-nya seperti ini. Contohnya misalnya on click seperti ini ya. Nah, ketika kita masukkan on click di sini, misal kita buat yang namanya sebuah alert ya, alert. Kemudian kita tambahkan di sini hello JavaScript, misalnya seperti itu. Kita simpan. Nah, kemudian apakah ini bekerja atau tidak? Kita coba dulu ya. Kita reload dulu. Kemudian kita klik di sini. Nah, ketika kita klik, muncul tulisan atau pop-up dengan isi hello JavaScript ya. Nah, dan ini yang tadi kita bahas tadi yaitu tentang mengenai apa? Mengenai event handler ya. Nah, ini yang pertama, bisa menggunakan inline HTML. Cara menggunakannya bisa juga dengan yang kedua yaitu sebuah metode ya, atau metode namanya. Nah, kalau kalau kita gunakan namanya metode, maka di sini kita masukkan sebuah nama fungsi yang nanti fungsinya itu adalah kita rakit atau kita susun di baris script yang lain seperti itu ya. Jadi ini metodenya ya, satu ya, metode menggunakan inner HTML. Nah, yang keduanya bisa kita gunakan metode seperti ini. Contohnya kita gunakan misalnya show me seperti itu ya. Nah, kemudian di bawahnya, di bawah tombol ini
silahkan buka skripnya itu, kemudian kita tambahkan di sini namanya itu sebuah fungsi ya atau metode, kemudian fungsinya itu namanya showme seperti ini. Nah kemudian kita isikan hal yang sama, misalnya ya, halo JavaScript seperti ini. Oke, apakah ini berjalan atau tidak, kita cek dulu. Oke, jangan lupa disimpan teman-teman ya. Nah kalau saya nyimpennya pakai yang namanya ctrl plus s seperti itu ya, jadi saya nggak perlu ngeklik ke file kemudian ke save ke sini ya. Nah kan di sini sudah ada tuh ctrl plus s untuk menyimpan. Oke, kita simpan, kemudian kita reload lagi. Nah apakah ketika saya klik masih sama atau tidak? Nah ketika diklik ternyata masih sama ya, dia muncul halo JavaScript-nya seperti itu ya. Nah jadi ada dua metode yang tadi kita gunakan. Yang pertama kita masukkan alert-nya langsung ke sini ya, kemana, ke elemen HTML-nya. Yang kedua kita panggil melalui metode atau method seperti itu ya. Dan ini bisa digunakan untuk event handler. Nah kemudian kalau yang kedua itu namanya tadi lupa aku. Itu namanya yang kedua itu add listener ya. Nah sebetulnya sih sama aja ya, add listener dengan event handler itu sama aja, ngehandle yang namanya perilaku user ketika melakukan sebuah kegiatan. Nah contohnya kegiatannya yang tadi itu ya, kegiatannya adalah yang melakukan mengklik pada tombol ini. Nah ketika diklik muncul, atau ketika kita klik nanti kita rubah misalnya apanya, yang kita rubah tulisannya, bisakah? Coba ya, kita coba dulu. Oke, misalnya di sini kita buat satu elemen namanya paragraf elemennya. Kemudian kita namai di sini namanya latihan event JavaScript seperti itu ya. Oke, mantap deh ya. Nah, kalau kita simpan nanti di atas tombol ini harusnya ada tulisan ya, latihan event JavaScript ada ya. Nah sekarang coba kita cari tahu gimana ceritanya kalau semisal kita klik tombolnya ya, tulisan latihan JavaScript-nya ini kita ganti dengan nama yang baru atau tulisan yang baru, isinya latihan yang baru ya. Kita ganti apa kira-kira ya enaknya ya, latihan event JavaScript kita ganti menjadi latihan JavaScript saja, gimana ya. Nah maka caranya adalah kita dengan kalau kita ingin menggunakan metode seperti ini ya, kita tinggal tambahkan dulu. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tahu elemen yang akan kita gunakan atau yang akan kita beri yang namanya event. Nah, berarti di sini karena elemen yang akan kita rubah adalah elemen P, maka kita tambahkan saja di sini sebuah variabel untuk mengambil atau memilih elemen P yang di sini. Oke, kita buat variabel namanya par atau paragraf ya, sama dengan dokumen seperti ini. Nah, karena di sini si P ini tidak memiliki kelas atau tidak memiliki ID, maka kita bisa menggunakannya sebuah yang namanya query selector ya, seperti itu. Nah, baru kemudian stringnya kita tambahkan P di situ. Bentar ya. Oke, welcome back semuanya ya. Nah, dari sini baru kita masukkan elemen yang akan kita pilih. Nah, sekarang kita copy paste ke sini. Oke, nah sekarang kita coba dulu ya. Kalau semisal si elemen ini ketika diklik, apakah dia akan menampilkan tulisan baru atau tidak ya? Atau katakan begini aja deh, kita langsung kasih ini aja. Di sini kita buat misalnya inner HTML seperti itu ya, misalnya latihan, kita ganti namanya jadi latihan 18 misalnya ya. Oke, sekarang kita cari tahu dulu apakah kodenya berhasil atau tidak. Seharusnya ketika ini diklik, tombol yang mana, tombol yang diklik ini, nah ketika diklik tombolnya maka harusnya ini tuh tulisan yang ini berubah menjadi latihan 18 ya. Kita coba dulu.
apakah berhasil atau tidak. Oke, sekarang kita reload dulu. Nah, sekarang coba kita klik. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Jadi latihan 18. Oke. Nah, jadi ini digunakan sebuah event atau kejadian yang menggunakan kejadian mouse ya. Ketika mouse-nya diklik, rubah tulisannya menjadi latihan 18. Nah, teman-teman bisa lakukan hal yang sama ya dengan kode editornya atau dengan kode-kode yang sudah teman-teman buka. Bagi teman-teman yang belum memiliki file latihannya, teman-teman boleh akses di yang namanya GitHub ya. Nah, yang di sini tuh GitHub sobat ngoding pemula ya. Nah, di sini tuh ada semua file-file yang kita jadikan materi untuk setiap malam ya. Jadi ada materi HTML, dan CSS, JavaScript, dan PHP, kemudian SQL ya. Nah, teman-teman boleh silahkan akses filenya. Di sana sudah saya simpan juga, namanya itu apa? File-file buat yang ininya, apa presentasinya juga ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi teman-teman untuk apa namanya latihan kita di event ya. Nah, jadi teman-teman sekarang gimana kalau semisal kita begini gimana ya, begini. Oke ya, santai aja ya, keep cool keep calm and cool gitu ya. Oke. Nah, sekarang begini ceritanya, saya pengen nambahin yang namanya warna ke tulisan latihan event JavaScript ketika saya klik tombolnya. Gimana tuh ceritanya ya. Nah, sekarang kalau kita mau nambahin warna, oke, saya itu dulu nih ya, terlalu besar kayaknya. Oke, welcome back buat Mas Tri ya, selamat datang buat semuanya yang sudah bergabung. Nah, sekarang kalau semisal kita tambahkan satu kejadian baru untuk elemen yang sudah kita perbaiki tadi atau kita lakukan perubahan tadi ya. Misalnya kita tambahkan bagaimana kalau ketika diklik tombolnya itu elemennya itu bisa, tulisannya ini bisa berubah warna menjadi warna apa ya, warna merah gitu misalnya. Ini kan latihan event JavaScript ya. Nah, kemudian kalau kita klik, ini kan cuma merubah tulisan aja. Gimana kalau misalnya kita tambahkan juga yang namanya style gitu ya. Oke, sekarang kita buka dulu ininya, kita beri seperti ini. Kalau masih work, kita coba dulu. Oke, masih work ya. Nah, sekarang kalau semisal kita ingin menambahkan atau ingin menjadikan tulisan latihan 18-nya ini menjadi berwarna, nah, sekarang teman-teman juga bisa menyisipkan perintah-perintah CSS di sini ya, atau sintak CSS. Nah, namun cara penulisannya berbeda. Nah, contohnya saya kasih contoh ya. Misalnya di sini kita beri style seperti itu, kemudian color. Nah, kalau color kan untuk warna ya. Nah, kita set jadi warna merah seperti ini. Kemudian kita reload dulu, kemudian kita klik, coba berhasil nggak? Nah, berhasil ya, ada latihan 18, sekarang warnanya merah. Nah, bagaimana kalau semisal kita tambahkan yang lain-lain? Nah, silahkan ya. Nah, yang tadi yang saya maksud berbeda dengan CSS ya, ketika teman-teman misalnya ingin menggunakan sintak CSS di sini atau property value CSS di sini, itu teman-teman kalau semisal di CSS itu kan ada ya, misalnya background color gitu ya. Nah, kalau di sini nggak bisa teman-teman ditulis seperti ini ya. Nah, ini harus dipisah. Ini pemisahnya harus dibuang seperti ini. Nah, jadi disambung aja seperti ini ya, nggak boleh dipisah-pisah. Sekarang kalau misalnya kita coba nih, kita reload, kemudian kita klik. Nah, warnanya merah satu blok. Tulisannya hilang, bukan hilang karena warnanya sama ya, tuh ada tulisannya. Sekarang misalnya kita ganti tulisannya jadi putih aja, putih. Di sini bisa nggak kira-kira teman-teman kalau kita tulis putih? Nggak bisa ya. Nah, nih kalau pengen contoh, nih nggak bisa kita tulis putih tuh. Ya, nggak bisa dia berwarna putih ya. Kenapa? Karena parameter value daripada properti CSS itu harus ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Berarti kalau putih apa? Blue ya. White ya. Nah, seperti itu. Kita reload, kemudian kita klik. Oke, latihan 18. Selesai ya. Yang ini satu. Nah, kemudian
bagaimana kalau kita misalnya ingin menggunakan metode yang kedua? Yang mana metode yang mana? Metode add event listener ya. Nah, ini bisa ya kita gunakan. Caranya gimana? Caranya bisa sama, bisa tidak ya. Kalau yang ini kan pure menggunakan yang namanya inline HTML ya. Nah, kalau sekarang bagaimana kalau ininya kita buang? Nah, sekarang ketika dibuang itunya, maka ketika kita reload lagi di sini dan kita klik di sini, maka tidak ada perubahan yang terjadi. Ya, tidak ada perubahan yang terjadi. Karena kenapa? Karena elemen atau atribut daripada elemen button itu sudah kita buang. Atribut yang mana? Atribut yang seperti ini ya. Oke, nah sekarang gimana kalau misal kita menggunakan yang namanya add event listener ya. Nah, ini bisa saja ya. Oke, kita gunakan yang ini aja deh ya. Kita gunakan yang ini, kemudian kita buat seperti ini ya. Nah, tapi di sini ya kita rubah apanya yang kita rubah ya. Nah, yang kita rubah itu kalau nggak kita buat baru aja deh ya, jangan copy yang ini. Nah, misal nih kalau kita mau mengganti tulisan latihan event JavaScript ini dengan hal yang sama tapi menggunakan event cara yang berbeda, teman-teman bisa lakukan seperti ini ya. Tetap yang pertama harus kita lakukan adalah ambil dulu bagian yang akan menjembatani kita dengan tulisannya. Kira-kira apa nih? Yang akan menjembatani kita adalah tombolnya. Nah, berarti kita ambil dulu tombolnya ya. Kita buat variabel, kemudian kita buat tombol atau button seperti ini ya, button aja ya. Kemudian button ini kita ambil dokumen, seperti biasa carikan elemen yang namanya itu button gitu ya. Nah, contoh nih kalau semisal button itu diklik ya, misal seperti dulu kita jangan pakai ini deh, kita pakai aja deh button add event listener seperti ini, klik ya. Oke, ini kita buat jadi buat jadi string ya, kemudian kita berikan function seperti ini. Nah, kemudian kita kasih seperti ini. Sekarang kita coba dulu ya, kalau semisal buttonnya berhasil diambil, kita ambil dulu yang namanya nilai sini aja gitu ya. Nah, sekarang kita coba inspect dulu apakah button yang kita ambil itu jalan atau tidak, atau berhasil atau tidak ya. Sini kita sudah membuat variabel namanya button ya. Sekarang coba kita buat di button sudah define. Coba kita ambil dulu di sini, kalau kita klik, nah ada ya, oke ya. Nah, berarti buttonnya sudah bisa keambil. Kalau ada tulisan oke-nya di sini, berarti buttonnya udah bisa kita ambil. Nah, ini sekarang kalau buttonnya diklik mau ngapain gitu kan. Nah, kalau semisal buttonnya diklik, maka rubah tulisan yang ada di elemen P ini. Caranya gimana? Nah, caranya tetap sama, kita buat dulu sebuah elemen atau variabel baru, kita copy aja dari sini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini dah biar cepet ya. Nah, contoh apakah ini berhasil atau tidak, kita klik dulu, klik, nah, dan berhasil ya, ada latihan 18. Nah, ini caranya sama, caranya beda tapi hasilnya sama ya. Nah, kemudian kalau teman-teman ada yang nanya apa perbedaan event handler sama yang namanya event listener. Nah, perbedaannya teman-teman, kalau teman-teman misalnya seperti ini ya, bikin ini, kita ganti dulu deh, yang satu kita hilangkan, misalnya begini, kita buat misalnya change atau show me juga ya, show me aja dulu. Dan kita tambahkan di sini variabel, kita paste di sini, kemudian kita tambahkan misalnya di sini yang ini gitu, yang var, kemudian nah gini ya. Kalau kita lakukan misalnya kita pisah nih dua ini nih, nah kita pisah dua ini, kemudian saya buang ininya, saya pakai dulu
dulu. Jadi kalau dalam satu metode atau ininya sama ya, seperti ini show me. Nah ini kalau kita gunakan yang metode apa namanya event handler atau dengan cara event handler. Nah ini dari dua ini ya, yang fungsi yang sama dengan fungsi yang sama dengan dua perilaku yang berbeda, misalnya seperti itu. Kita buang ini aja deh. Nah yang 18. Nah sekarang kita cari tahu fungsi yang sama ya, show me, metode yang sama gitu maksudnya, hanya saja hasilnya nanti akan berbeda. Nah harusnya ini bekerja ya ketika kita klik dari tombolnya. Sekarang kita reload dulu. Sekarang kita klik di sini. Nah ini hanya apa namanya blok merahnya saja yang berwarna, sementara di sini kan harusnya ada color white gitu ya. Nah berarti yang ini tidak tereksekusi nih, yang awal nih. Harusnya kan di sini kalau diklik dua-duanya, atau karena metodenya sama, show me, di sini show me, di sini show me, kemudian dia memiliki perilaku yang berbeda. Yang pertama harusnya warnanya putih tulisannya. Yang kedua harusnya warna latarnya adalah merah. Nah, tapi di sini yang dieksekusi cuma satu, ya, yaitu yang warna latar. Dimana kalau kita pindahin warna latarnya ke atas, yang warna tulisannya ke bawah, kita reload, kita klik, nah hilang. Padahal ada tulisannya. Kenapa ya? Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang di sini, dengan yang menggunakan add event listener. Nah misalnya kita buang dulu ini. Oke. Nah sekarang yang ini kita aktifkan lagi. Sekarang kita buat fungsi yang sama ya, seperti ini. Misalnya di sini kita tambahkan style, color, white. Kemudian saya buat 3 deh ya. Nah, kita tambahkan juga di sini, misalnya itu kita ya welcome back ya. Kita tambahkan lagi di sini background color. Sorry. Background colornya gimana kalau warnanya warnanya light, apa ya namanya? Light blue gitu ya. Coba kita lihat dulu. Kalau yang di atas itu, yang tadi yang kita gunakan event handler, itu dua fungsi, dua metode yang dieksekusi cuma salah satunya ya. Tapi untuk yang ini coba kita lihat add event listener ini, apakah semua fungsi ini dieksekusi atau tidak ya. Nah intinya ketika kita klik di sana harus terdapat latihan 18, kemudian dengan warna putih dan warna latar biru langit ya. Nah sekarang coba kita cek, kita reload di sini, kemudian kita klik di sini. Set. Nah, tulisan 18-nya ada, warna latarnya ada, dianya warna putih, gitu ya. Jadi tiga-tiganya teman-teman, tiga-tiganya ini yang satu, light 18, kemudian white, kemudian light blue, itu dieksekusi, ya. Beda halnya dengan yang tadi. Nah, kalau kita buat misalnya 3 juga di sini fungsinya, atau metodenya kita buat 3 juga di sini ya. Ini kita contoh. Misalnya di sini kita buat yang ini deh ya, yang warna latarnya ini warna latarnya. Oke, berarti yang ini saya pindahkan, yang ini kita cut. Oke, sekarang kita uncomment dulu yang ini. Oke, kita buktikan ya, dan di sini kita tambahkan on click show me. Salah. Oke, Ctrl S, kemudian kita reload. Jadi kita punya 3 metode ya, show me, show me, show me. Nah dengan pendeklarasian yang berbeda. Yang pertama, ganti tulisan yang ada di P ini menjadi latihan 18. Kemudian setelah diganti tulisannya beri warna putih, dan setelah diberi warna putih jangan lupa tambahkan yang namanya warna latar, yaitu warna latar merah. Oke, kita save, kemudian kita balik lagi ke sini, kita reload, kemudian kita klik. Nah, yang ada cuma warna merah saja. Tulisannya tetap latihan event JavaScript dan dia warnanya hitam. Oke, got it ya? Oke, jadi
kalau teman-teman silakan simpulkan sendiri lah ya. Saya nggak mau menyimpulkan, takut bahasanya kurang dimengerti gitu ya. Karena bahasa saya ini bahasa tingkat tinggi, nggak ada yang bisa memahami. Oke, tapi secara praktikum, nah ketika teman-teman mempraktekannya, mudah-mudahan lancar ya. Nah, ini salah satunya adalah kita bisa membedakannya adalah dengan cara yaitu ketika kita menggunakan inline seperti ini, berarti yang dieksekusi oleh JavaScript itu hanya metode yang paling terakhir, yang ini yang diambil, ya. Nah, kalau semisal kita pindahkan pun yang ini ke atas, seperti ini ke bawah kita tukar, itu hanya akan menghasilkan, jadi yang dieksekusi itu yang paling terakhir ya, metodenya itu, yaitu menjadikan tulisannya warna putih. Tuh, nggak kelihatan kan? Padahal ada, cuma warnanya aja putih. Tuh, begitu. Ya. Nah, kenapa nggak berubah? Ya karena kan yang dieksekusi itu cuma metode yang terakhir, begitu. Nah, beda halnya kalau kita komentar dulu kalau kita menggunakan event listener. Kalau menggunakan event listener itu semua metode itu dieksekusi. Nah, jadi gimana tuh cara ngejelasinnya? Nah, sekarang coba kita klik. Tep. Nah, itu ya. Nah, show me-nya kita buang dulu. Show me is not defined katanya. Nah, di sini ada show me. Ya. Oke, kita reload lagi. Sini, nah ada klik. Nah, jadi warna latarnya biru muda atau biru langit, kemudian tulisan latihan 18-nya ada, dan dia berwarna putih. Gitu teman-teman ya. Oke, jadi bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, jadi perbedaannya silahkan buat kesimpulannya sendiri. Ada Aisyah, mana Aisyah? Oke, kalau pakai add event itu seperti 3 handler dalam satu event. Ya, kemudian kalau yang pertama tadi kan functionnya itu difungsikan 2 kali dan ini nggak boleh. Ya betul Pak. Jadi nanti penghamburan tenaga gitu ya. Oke teman-teman ya, jadi teman-teman yang masih belajar silahkan diperdalam lagi ya. Nah, untuk tugas malam ini silahkan teman-teman perhatikan layarnya baik-baik. Nah, di sini saya sudah membuat satu penugasan di mana tugasnya itu sangat mudah sekali teman-teman. Tugasnya seperti ini ya. Nah, tugasnya itu seperti ini. Mudah banget. Oke, kita saya kecilkan dulu. Nah, jadi ada tugas seperti ini teman-teman. Di samping ada formulir yang miring, ya miring ke kanan sedikit. Nah, ketika kita arahkan mouse-nya ke sini, nah dia muter balik. Tapi ketika kita tinggalkan, nah dia cak-cakan, gitu ya. Nah, ini gunakan yang namanya JavaScript event. Kemudian yang kedua, tugasnya di samping kirinya ada tulisan login form yang berwarna, apa itu warnanya ya? Saya kurang tahu. Nah, ketika mouse-nya diarahkan ke sana, warnanya akan berubah seperti ini. Nah, teman-teman lihat ya. Oke. Nah, lihat. Warnanya berubah. Semakin digeser, semakin berubah. Mau dibawa kemana pun ini warnanya tetap berubah. Ya. Nah, silakan. Ini tugas untuk teman-teman ya. Gunakan JavaScript event atau gunakan event handler atau gunakan yang namanya JavaScript event listener. Ya, mau yang mana? Silahkan. Jadi tugasnya kalian seperti ini. Nah, ketika tulisan ini, mouse ini diarahkan ke sini, dia akan membesar seperti ini. Atau kita reset dulu dah. Kita reset dulu. Hasil maksimalnya seperti ini. Kita reload. Nah, jadi kalau secara default, ini warnanya kayak begini ya. Tapi kalau misalnya sudah kita arahkan mouse-nya ke sini, itu dia kemanapun kursornya, dia akan merubah warna. Nah, kayak bunglon. Ya, nah seperti ini. Oke. Nah, silakan teman-teman buat dan tugasnya dikumpulkan secepat mungkin. Biar apa? Biar teman-teman lebih mengena lagi dalam belajarnya ya. Nah, jangan lupa formulir yang miring juga ya. Ketika diarahkan mouse-nya dia jadi berubah otomatis. Ketika ditinggalkan, nah formulirnya jadi acak-acakan. Ya. Tapi ketika kita arahkan lagi mouse-nya dia rapi lagi. Ya. Kita bisa isi datanya, kemudian kita ini juga tombolnya juga kita bisa klik bahkan ya. Nah, seperti ini. Tuh, bisa kok. Dan dia ngirim parameter. Parameternya seperti yang kita kemarin sampaikan di bagian form atau HTML form. Nah, gini ya. Jadi ada namanya username, pas, simpan, login. Oke. Nah, jadi teman-teman silahkan buat tugasnya seperti ini ya. Silahkan di capture. Nah, kalau semisal bingung mau capture yang mana,
Nanti silahkan dilihat lagi di video pembelajarannya di YouTube ya. Nah, jadi teman-teman silahkan buat apa namanya buat kreativitas sendiri biar teman-teman lebih produktif ya, karena kalau kami kan orang tua ya kan. Kalau orang tua itu cukup memberikan arahan, kemudian membimbing ya, kalau perlu dibina ya dibina, ini kan dibinasakan gitu. Nah, selanjutnya teman-teman yang ngulik sendiri. Teman-teman masih muda, ayo gunakan waktu mudanya untuk menjadi produktif. Artinya produktif itu teman-teman harus menciptakan sesuatu yang memang bisa berguna baik untuk sendiri pribadi atau untuk orang lain, ya. Nah, ini keren teman-teman. Keren banget tuh. Jadi teman-teman ketika udah bisa ini, wah ini lumayan, ya. Nah, dan untuk ke depan materi kita insya Allah akan saya bawakan yaitu tentang array dan multidimensinya array. Oke, untuk kelas malam ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nggak ngerti, nggak bahas query selector. Oh, query selector sudah dibahas, belum ya? Belum. Nanti kita bahas lagi di query selectornya biar lebih paham lagi teman-temannya ya. Keren animasinya, keren dari mana? Ya, baik teman-teman, untuk pertemuan malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Apabila ada pertanyaan seperti biasa, kita tanya jawab setelah kelas ini kita tutup. Mari kita tutup dulu kelasnya dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri kelasnya dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya sebelum kita absen.